hari ini dengan mata kuliah keamanan jaringan komputer ya. Kalau tidak salah ini semester 7 ya. Hari ini tetap saya berikan materi, satu materi awal, akan tetapi dengan dibarengi dengan kontrak kuliah, kemudian perkenalan ya, perkenalan dan kontrak kuliah. Setelah itu barulah nanti saya berikan satu materi untuk hari ini, seperti itu. Nah, untuk materi kita dalam satu semester ke depan itu adalah keamanan jaringan komputer. Nah, nanti pengenalan mengenai keamanan jaringan tersebut bagaimana nanti saya jelaskan ya. Nah, untuk saya sendiri mungkin ada yang sudah tahu atau belum ya, mungkin saya sendiri adalah Nur Rohman ya, dari untuk pengajar yang di cabang Weleri sebenarnya ya. Kan tetapi karena masih perkuliahan online seperti ini, kita masih campuran ya, gabungan, mungkin ada beberapa cabang menjadi satu dalam mata kuliah yang saya ampu ini. Nah, kontrak kuliah ini sebenarnya sama ya, sama dengan untuk yang lainnya, mungkin bisa diperhatikan. Nanti kalau ada informasi mengenai apa-apa silahkan lewat kontak saya di sini ya. Mungkin sudah punya semua di Siakat ya, karena dan untuk penilaian akhir nanti absensinya saya berikan persentase terbanyak, tugas-tugas 20%, mungkin untuk UAS dan UTS dan UAS nanti saya jadikan satu, untuk penilaian hasil akhir 30%. Nah, ini yang untuk alpanya kalau bisa di maksimalkan itu 4 kali ya. Lebih dari itu nanti ada konsekuensi tersendiri, seperti itu. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke, seperti itu ya. Untuk mengenai kontrak kuliah saya rasa tidak ada yang dipertanyakan, hanya sekedar untuk perkenalan saja ya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi nanti semuanya ya, mengenai keamanan jaringan komputer itu, tugas, materi, kemudian untuk UTS, UAS dan lain sebagainya, itu kita by classroom ya, melewat classroom. Nah, di sini ada kenapa ada dua kode ataupun ada dua ruang? Karena kebetulan yang saya ampu itu ada kelas pagi dan kelas sore. Hari ini saya jadikan satu dalam memberikan sebuah perkuliahan, itu saya jadikan satu. Silahkan disimak. Untuk kelas pagi itu di sini ada kodenya, silahkan kalian join ya. Ada 4ZOITVK, ini adalah untuk yang kelas pagi. Kemudian untuk yang kelas sore itu ada C2KF W7D. Nah, ini ada tulisannya ya, jangan sampai salah kalian join. Nanti ini tidak ketemu teman kalian ya, karena ini saya gabungkan sengaja untuk perkuliahan perdana ini ya. Oke, seperti itu ya. Ini tolong diperhatikan, dicatat. Setelah itu kalian join langsung ke forum ini, karena nanti segala sesuatunya ada di classroom. Saya tidak menggunakan metode pengiriman tugas melalui email ya, tapi saya serahkan semuanya di classroom. Jadi ada materi, kemudian ada info apa, itu nanti semuanya ada di classroom. Jadi jangan sampai tidak gabung ya. Nanti ada beberapa pengalaman kemarin itu, ada yang mau UAS, mau UTS, baru dia menanyakan kodenya berapa. Nah, berarti dia tidak mengikuti perkuliahan saya, karena pada awal perkuliahan itu pasti saya berikan kodenya, kode classroom tersebut ya yang dimaksudnya.
Jadi kalau sampai ada yang nanya itu berarti kebangetan ya, kebangetannya karena sudah saya berikan pada pertemuan awal seperti ini. Untuk kelas paginya nih di sini sudah ada, untuk kelas sorenya juga forumnya berbeda ya, jangan sampai salah join. Karena ini masing-masing kelas kalian yang pagi dan sore itu berbeda ya. Nah ini untuk kelas pagi itu untuk Selasa, kemudian untuk kelas sorenya untuk Kamis. Seperti itu ya. Ini silahkan dicatat, mungkin langsung join saja agar nanti bisa langsung mendapatkan materi dari saya. Info mengenai yang lain nanti juga ada di Classroom. Seperti itu, silakan saya berikan waktu beberapa saat ya biar dicatat atau join. Mungkin saya berikan jeda dulu. Cukup ya, kita langsung ke materi saja. Walaupun pertemuan satu kita langsung ke materi ya, tapi tidak usah sepanang, santai saja. Nah ini yang akan kita mungkin nanti bahas, apa itu keamanan jaringan, kemudian kejahatan komputer, persyaratan keamanan, ancaman keamanan, cara pengamanan jaringan itu seperti apa, kemudian risiko jaringan komputer, ancaman jaringan komputernya. Nah, di situ yang mungkin akan beberapa yang akan kita bahas ya. Kita ke keamanan jaringan dulu pengertiannya. Adalah proses pencegahan penyerangan yang dilakukan oleh penyerang untuk terhubung ke dalam suatu jaringan melalui jaringan komputer melalui akses yang tidak sah atau penggunaan secara ilegal dari komputer dan jaringan. Jadi untuk keamanan jaringan ini memang untuk mencegahannya. Banyak penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh hacker-hacker, misalkan itu terhubung dalam komputer ya. Mereka masuk tanpa izin, misalkan dengan akses yang tidak sah, tapi mereka bisa merusak, memanipulasi, mencuri dan lain sebagainya di dalam komputer kalian melalui jaringan. Nah seperti itu ya untuk keamanan jaringan pengertiannya. Nah, kejahatan komputer dapat dibagi menjadi dua kategori. Nah, ini yang pertama adalah ada unsur kejahatan komputer internal. Adalah kejahatan yang dilakukan oleh atau mendapat bantuan dari orang dalam. Jadi dia ada sedikit bocoran dari orang dalam misalnya. Nah, para pekerja dalam satu instansi misalnya ya, atau seorang programmer yang memprogram aplikasi tersebut, misalkan bagian administratornya itu juga bisa jadi. Nah, pada dasarnya kejahatan komputer ini dapat dilakukan dengan cara manipulasi transaksi input dan mengubah data. Ada modifikasi software atau hardware-nya. Ini bisa saja seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua itu ada kejahatan komputer eksternal. Seperti apa? Nah, dari luar instansi tanpa bantuan orang dalam. Nah, kejahatan jenis ini dilakukan oleh seorang yang sebelumnya sama sekali tidak mengetahui tentang sistem komputer yang bersangkutan. Misalnya hacker dan breaker misalnya, bahwa contoh tersebut ya. Ini kalau ini memang mereka membobolnya itu bukan atas dasar dari orang dalam atau sudah ada semacam instruksi ya, tapi mereka memang programmer ya, programmer yang menyalahgunakan untuk ilmunya, misalnya contohnya adalah hacker. Nah, persyaratan keamanan yang berkaitan dengan persyaratan keamanan itu ada yang pertama adalah diskresi, berhubungan dengan akses membaca dan informasi, data dan informasi dalam suatu sistem komputer hanya dapat diakses dan dibaca oleh orang yang berhak. Ini harus seperti itu ya, agar lebih aman. Kemudian yang kedua ada integrity, berhubungan dengan akses merubah data dan informasi. Data dan informasi yang berada di dalam suatu sistem komputer hanya dapat diubah oleh orang yang berhak. Ini ada integritas ya, integrity itu integritas.
Kemudian ada availability, berhubungan dengan ketersediaan data dan informasi. Data dan informasi berada dalam suatu sistem komputer tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang berhak. Nah, kemudian ada ancaman keamanan. Aspek yang berkaitan dengan ancaman keamanan adalah interruption. Ini mungkin sering kalian dengar kalau sering kalian bermain di jaringan ya. Merupakan ancaman terhadap availability, yaitu data dan informasi yang berada dalam sistem komputer dirusak atau dibuang sehingga menjadi tidak ada dan tidak berguna. Contohnya hard disk yang dirusak, memotong line komunikasi. Nah, itu masuk ke interruption. Kemudian ancaman yang kedua ada interception, merupakan ancaman terhadap diskresi, yaitu orang yang tidak berhak namun berhasil mendapatkan akses informasi dari sistem komputer. Contohnya dengan menyadap data yang melalui jaringan public wiretapping atau menyalin secara tidak sah file atau program. Nah, itu masuk ke interception. Aspek yang berkaitan dengan ancaman keamanan lain ada modification. Nah, ini merupakan ancaman terhadap integritas, yaitu orang yang tidak berhak, yang tidak hanya berhasil mendapatkan akses informasi dalam sistem komputer, tapi juga dapat melakukan perubahan terhadap informasi, merubah program, data, dan lain sebagainya. Itu masuk ke modification ya. Dan ada fabrication, merupakan ancaman terhadap integritas, yaitu orang yang tidak berhak yang meniru atau memasukkan suatu objek ke dalam sistem. Contohnya dengan menambahkan suatu record ke dalam file. Nah, ini nanti bisa membingungkan ya, misalkan di suatu data komputer kalian terancam fabrication, kemudian datanya kok berubah, kemudian ada yang hilang, bahkan ada yang ditambahkan, misalnya record yang tidak kalian tambahkan sendiri ternyata ada menambah ada 100 record misalkan. Nah, itu masuk ke ancaman fabrication. Nah, cara pengamanan jaringannya bagaimana? Yang pertama adalah autentikasi. Contoh pengenalan peralatan sistem operasi, kegiatan aplikasi, dan identitas user yang terhubung dengan suatu komputer. Autentikasi dimulai pada saat user login ke jaringan dengan cara memasukkan password. Tahapannya bagaimana? Autentikasi untuk mengetahui lokasi dan peralatan suatu simbol jaringan, data link layer, dan network layer. Autentikasi untuk mengenal sistem operasi yang terhubung ke jaringan transport layer. Kemudian autentikasi untuk mengetahui fungsi proses yang sedang terjadi di suatu simbol jaringan, session dan presentation layer. Autentikasi untuk mengenali user dan aplikasi yang digunakan application layer. Nah, cara pengamanan jaringan yang berikutnya adalah enkripsi. Nah, tadi kan ada autentikasi ya, kemudian enkripsi. Ini sering kalian lihat di mungkin WhatsApp ya. Itu kan ada enkripsinya pada saat kalian melakukan chatting ya. Teknik pengkodean data yang berguna untuk menjaga data file baik di dalam komputer maupun pada jalur komunikasi dari pemakaian yang tidak dikehendaki. Enkripsi diperlukan untuk menjaga kerahasiaan data. Teknik enkripsi ada dua, yaitu yang pertama adalah DES, Data Encryption Standard, kemudian RSR, Reverse-Shamer Edelman. Resiko jaringan komputer, segala bentuk ancaman baik fisik maupun logik yang langsung atau tidak langsung mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung dalam jaringan. Nah, faktor penyebab risiko dalam jaringan komputer itu yang pertama adalah kelemahan manusia. Ada kelemahan perangkat hardware-nya ya, atau perangkat keras. Kemudian kelemahan sistem operasi jaringannya dan kelemahan sistem jaringan komunikasi. Ini adalah faktor-faktor penyebab risiko dalam jaringan komputer. Untuk ancaman jaringan komputer, yang pertama dari segi fisik, pencurian perangkat keras komputer, perangkat, kerusakan pada komputer, komunikasi jaringan, wiretapping, kemudian bencana alam. Ini adalah ancaman secara fisik. Nah, untuk logiknya, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi misalnya, kemudian virus, sniping. Nah, itu makanya untuk data, misalkan kita mempunyai sebuah data yang memang sangat penting dan untuk dilindungi di dalam suatu komputer ataupun hardware kita, itu harus ada backup, sistem backup ya, jangan lupa itu.
Kemudian yang ketiga ada sniper, peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Ada spoofing, penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau MAC address atau alamat IP. Untuk spoofing ya. Untuk yang kelima ada Pricker, adalah hacker yang bermain-main dengan sistem komunikasi jaringan telepon secara gratis. Pricker berasal dari kata phone freak and hacker. Istilah hacker dan pricker erat hubungannya satu sama lain. Seorang hacker harus mengetahui teknik pricking atau teknik yang berhubungan dengan sistem komunikasi, sedangkan pricker itu hampir selalu menjadi hacker. Dan ada remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangannya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut, karena dilakukan dengan jarak jauh di luar sistem jaringan atau melalui media transmisi by remote ya. Kemudian ada hole, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Untuk yang ke-8 itu ada hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan membagikan hasil uji coba yang dilakukannya. Hacker tidak merusak sistem. Untuk cracker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat, muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun atau salah satunya merusak. Cracker. Oke, seperti itu ya untuk materi hari ini. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, untuk perdana kita di perkuliahan keamanan jaringan komputer. Untuk pertemuan awal ya, nanti bisa kalian pelajari lebih jauh. Semisal materi dari saya kurang lengkap, silahkan dikembangkan sendiri dengan referensi-referensi terkait mengenai pengenalan keamanan jaringan komputer. Oke, seperti itu ya. Sekali lagi saya ingatkan ya. Jangan lupa join ke forum Classroom, dan untuk kelas pagi dan sore silahkan dibedakan ya. Ada 2 kode tadi, silahkan join sesuai dengan kelas kalian. Terima kasih untuk hari ini, untuk semua teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa menambah wawasan untuk kita semua mengenai pengantar keamanan jaringan komputer. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.